Pergi ke kebun mengambil duku, ambil saja secukupnya. Selamat datang di rumahku, rumah kayu sederhana yang ada di tengah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di room tour rumah kayu sederhana. Banyak dari kalian yang memintaku untuk membuatkan video room tour terbaru semenjak udah adanya teras. Untuk kalian yang penasaran dengan video room tour sebelum room tourku yang sekarang ini, boleh untuk kalian cek linknya di description box agar kalian tahu beberapa perubahan yang ada di rumahku. Nah, di awal video itu aku perlihatkan halaman rumahku yang alhamdulillah itu lumayan luas. Bahkan sampai ke dekat yang agak semak tadi itu masih halaman rumahku ya teman-teman. Cuman karena memang ada batang sawit, jadinya itu tuh memang belum dibersihkan gitu. Di depan rumahku ada tempat-tempat duduk. Nah, di samping rumah ini ada beberapa tanaman cabai dan juga ada jemuran pakaian gitu ya. Pokoknya alhamdulillah sih lumayan luas ya untuk pekarangan aku. Lalu sekarang kita itu menuju aja untuk ke rumah, dan di sini aku mau buka pagar dulu. Pagar dari kayu yang benar-benar low budget ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran, boleh untuk kalian scroll video aku yang lama-lama untuk pembuatan pagar ini. Seperti ini penampakan rumahku ya teman-teman. Dari depan sangat sederhana, dindingnya juga masih kayu, udah ada juga yang lapuk. Nah, di sini kita mau langsung masuk aja ke dalam rumah. Oke, kita buka pintunya dulu dan tara, seperti ini ya teman-teman untuk penampakan rumah aku. Masya Allah, ini tuh masih sederhana banget, tapi menurut aku ini sih udah lebih dari cukup untuk aku ya. Di usia pernikahan yang 1 tahun aku sudah memiliki rumah ini ya, walaupun dengan cara berhutang ya teman-teman. Tapi setidaknya ini tuh udah jadi hak milik aku, dan insya Allah juga hutangnya sebentar lagi juga lunas, insya Allah ya teman-teman. Semoga Allah lancarkan. Nah teman-teman, untuk di ruang tamu ini nggak terlalu banyak perintilan ya. Itu ada TV sama lemari TV, ada kipas, rak kosmetik kayak gitu ya. Ya nggak terlalu banyak perintilan sih untuk di ruangan serbaguna aku ini atau ruang tamu ini. Lalu di bagian sini ada lemari. Ini tuh lebih luas ya teman-teman kelihatannya. Kalau misalnya nggak terlalu banyak barang, apalagi punya anak kecil, menurutku itu lebih lega aja gitu ya kalau misalnya rumah kita itu nggak terlalu banyak barang seperti ini. Apalagi kan rumahku kecil, jadi kayak harus benar-benar dijaga banget untuk kelapangannya agar anak-anak juga leluasa untuk main. Nah, cuman kayak gini aja sih teman-teman untuk penampakan ruang tamu atau ruang serbaguna aku ya. Itu hordengnya juga cuman satu-satunya, belum ada gantinya. Nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki pengen dibeli. Oh ya, sekarang juga rumahku atau ruang serbagunaku ini sudah ada plafonnya ya. Kalau dulu pas aku bikin video room tour pertama kali itu masih belum ada plafonnya maksudnya. Pokoknya untuk kalian yang penasaran dengan video room tour aku sebelum video ini, nanti aku sematkan linknya di description box aku. Jadi kalian itu tinggal cek aja bagaimana perbedaannya dulu rumahku dan rumahku yang sekarang. Nah, setelah beres untuk aku perlihatkan di ruang serbaguna aku yang kayak minimalis banget barangnya, kayak sedikit gitulah barangnya ya. Ya ampun belibet. Lanjut di sini kita ke kamar. Ini adalah kamar pertama ya. Di sini tuh nggak ada kamar utama yang apa gimana karena memang ukuran kedua kamar di rumahku itu sama ya teman-teman. Jadi ini tuh kamar depan, kamar yang memang sering kami pakai untuk tidur atau yang lebih sering kami gunakan. Ini tuh ada spring bed, terus juga itu ada bantal boneka segala macam. Terus di sini tuh tambahannya cuma ada lemari kecil, ini adalah lemarinya Pak suami. Lalu di sini tuh ada kipas angin dan ada speaker kecil gitu ya. Pokoknya nggak terlalu banyak barang karena memang untuk kamar ini tuh dia itu kecil teman-teman. Jadi kayak pas-pasan muat cuma satu lemari sama tempat tidur aja, itu pun lemarinya yang kecil. Ya walaupun ini tuh rumah sederhana, rumah yang masih kecil, tapi insya Allah ini adalah rumah yang tempat kami itu pulang, dan ini tuh benar-benar tempat ternyaman untuk kami sekeluarga. Nah lanjut kita ke kamar belakang. Kamar belakang ini memang jarang aku expose ya teman-teman, karena memang jarang banget ada kegiatan di sini. Seperti inilah penampakan kamar belakang aku. Ini adalah kaki dipan atau kaki spring bed itu ya teman-teman. Berhubung anak-anak itu takut jatuh, jadinya dibongkar aja. Itu ada meja setrikaan, di atasnya ada perlengkapan sholat. Terus itu juga ada ambalan kecil tempat setrikaan, biasanya tempat Al-Quran juga sih di situ. Terus itu ada kasur santai, ada juga keranjang kain yang belum dilipat. Terus di dindingnya itu tuh cuman kayak ada kopiahnya Pak suami, lalu tas kayak gitu ya. Pokoknya di sini tuh juga
juga nggak terlalu banyak barang. Di sini kayak lebih barang-barang yang jarang dipakai itu tuh taruhnya di sini ya teman-teman. Dan ini tuh juga sebagai salah satu ruang sholat kami. Kadang juga sih sholatnya tuh di dapur, nanti dikasih tikar gitu ya. Itu ada juga satu lemari ya teman-teman. Jadi lemarinya itu tuh udah lumayan lama juga. Itu lemari dari Pak suami masih lajang gitu. Jadi nggak terlalu terpakai. Dan itu tuh lemarinya juga udah rusak sih, udah bolong gitu di belakangnya gitu. Oke, udah beres. Kamar belakang aku perlihatkan. Kamar belakang aku itu nggak terlalu yang ada gimana-gimana ya teman-teman. Pokoknya masih sederhana banget untuk semuanya rumah aku ini. Lanjut di sini kita itu mau ke dapur ya. Ini tuh pintu mau ke dapur. Oke, langsung aja kita ke dapur. Nah, sebelah sini ada lemari piring aku. Di samping lemari yang ini tuh ada pintu ya teman-teman, pintu mau ke kamar mandi sih. Nah, di samping lemari piring yang sebelah sana ada kursi, ada meja makan, dan di atas meja makan ada tudung saji, dan di sampingnya ada lemari. Oh ya, yang nanya sama aku lemari coklat ini tuh isinya apa? Jadi itu tuh lemari itu isinya stok belanja bulanan aku ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat favoritku ya teman-teman. Dapur ini adalah tempat favoritku, kantorku. Pokoknya dapur ini tuh harus selalu banget aku jaga kebersihannya. Perintilan di dapurku juga alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh menurut aku udah lebih dari cukup sih. Banyak yang bagus-bagus karena banyak juga perintilan aku ini yang dikasih sama teman-teman. Kayak teflon aku yang bergantungan di dinding yang 3 itu adalah kiriman dari kakakku, Mami Banaca. Terus juga rak bumbu sama tempat bumbunya itu juga kiriman dari teman-teman yang ada di YouTube. Maksudnya itu teman-teman subscriber aku. Pokoknya di sini tuh banyak banget sih barang-barang yang dikasih sama teman-teman, masya Allah. Pokoknya di sini nggak terlalu banyak barang ya teman-teman. Itu ada kompor, terus ada rak bawang kayak gitu. Nah di sebelah sini juga itu tuh ada di dinding ada wajan itu juga dikasih. Terus sutil juga dikasih. Terus ada tekosil dan ada oven itu juga dikasih ya. Pokoknya masya Allah banget, itu serba dikasih. Ada juga pisau set itu juga dikasih, masya Allah. Termasuk juga hordeng kolong aku ya teman-teman, itu juga dikasih. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah membantu aku untuk mempercantik dapur aku dan menjadikan dapur aku ini tuh tempat ternyaman buat aku. Jadi aku tuh selalu semangat buat memasak. Alhamdulillah sih walau dapurku ini sangat sederhana, tapi aku sangat suka karena memang aku selalu menjaga kebersihannya ya teman-teman. Dan paling terpenting dari dapur itu adalah fungsinya. Untuk apa dapur bagus? Kalau misalnya kita tidak menggunakannya. Jadi walaupun dapur sederhana, jika kita tata dan selalu kita gunakan, malah itu jauh lebih bagus. Untuk di bagian sini juga nggak terlalu banyak perintilan. Itu tuh ada sendok-sendok jadul, terus wajan-wajan jadul gitu ya buat ngerebus air. Terus di sana ada blender gitu ya. Terus ada pertepungan-pertepungan yang ada di ambalan. Di area sini juga nggak terlalu banyak barang. Pokoknya sedikit-sedikit sih barang-barang di rumahku ya. Ada tempat susu, terus itu kotak susu ya maksudnya. Terus ada magicom, dispenser, kulkas. Terus itu ada rak dinding gitu ya teman-teman. Pokoknya di dapur aku kayak gini aja, nggak juga terlalu rapi. Alhamdulillah sih ya teman-teman, punya dapur yang lumayan luas. Kayak dapurku ini tuh berasa lega gitu ya. Tapi ya itu jangan terlalu diisi banyak perintilan, takutnya nanti tuh malah kelihatan sumpek. Seperti ini aja sih untuk penampakan dapur aku. Alhamdulillah dindingnya juga itu banyak yang kayak ada pulau-pulaunya, itu adalah rembesan dari air hujan ya. Semoga Allah memudahkan rezeki kami untuk segera merenovasi, amin. Nah ini dia pintu ke kamar mandi ya teman-teman. Terus di sini langsung aja kita ke kamar mandi aku. Kamar mandi sederhana, masya Allah, malu banget sih sebenarnya aku ngeliatinnya karena itu masih bener-bener sederhana banget ya. Dan insya Allah sih ini adalah target utama kami ya teman-teman untuk ngerenovnya. Semoga Allah permudah. Nah ini tuh ada bak air yang besar ya teman-teman. Aku tuh tidak menggunakan tangki air, tapi hanya menggunakan bak karena memang nggak ada budgetnya buat beli tangki air. Tapi semoga suatu saat ada budgetnya, amin. Aku menggunakan air sumur bor ya teman-teman. Aku tidak menggunakan air pump. Aku menggunakan air sumur bor yang dibor sendiri dengan biaya sekitar lebih kurang 4.700.000. Dan ini penampakan untuk WC dan ada mesin cuci juga, itu adalah punya mertuaku. Dan itu naruhnya di sini ya, walaupun pencucinya itu rusak, tapi pengeringnya itu masih bisa digunakan ya. Dan di samping mesin cuci ada ember yang besar satu. Itu tempat air aku masak dan juga ambil air untuk ngambil wudhu ya teman-teman. Lalu di atasnya juga ada rak tingkat gitu.
Nah, ini pintu samping atau pintu dapurku ya teman-teman. Banyak yang nanya dari mana masukin motor, ya dari sini. Masukin motornya itu dari sini ya teman-teman, karena memang dari depan kan nggak bisa karena ada pagarnya anak-anak. Jadi masukin motor itu lewat di samping rumah lalu langsung masuk ke dapur. Nah, kalau misalnya dibuka pintunya seperti inilah penampakannya ya teman-teman. Untuk di samping ini Masya Allah banget ya teman-teman. Ini tuh bener-bener adem banget kalau di pagi hari, karena memang di sini tuh masih banyak banget pepohonan-pepohonan. Terus juga di sini kan masih pedesaan gitu ya teman-teman. Jadi kayak masih sederhana banget untuk suasananya. Ini ada dapur aku, dapur kayu. Untuk aku tuh masak pakai kayu bakar gitu ya. Terus di sana ada kandang ayam. Dan itu tuh adalah pohon jeruk punya aku ya teman-teman. Alhamdulillah itu tuh selalu banyak buahnya. Aku juga nggak melarang tetangga-tetangga aku untuk ngambil, malah aku nyuruh ngambil gitu ya mereka kesini biar makin banyak gitu buahnya. Nah, ini area yang paling berantakan, nggak tahu gimana mau ngerapiinnya lagi karena itu tempat-tempat kayu bakar, tempat persinggahan barang-barang yang jarang kepakai itu di situ ya. Jadi harap dimaklum kalau misalnya di area samping ini tuh lumayan berantakan gitu. Di samping ini juga ada beberapa pohon pisang, itu pada punya aku semua ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh juga lagi pada berbuah. Ada yang jantungnya itu udah keluar gitu ya, terus ada juga yang udah besar, dan ini yang tumbang beberapa waktu yang lalu, satunya udah ditebang dan satunya masih ada ya teman-teman. Ini dia. Nah, di sini juga untuk area samping rumahku ya. Yang bertanya tarpal biru itu untuk apa? Itu agar air hujan itu tidak masuk ketika malam hari, karena memang bolongannya itu besar-besar ya teman-teman. Itu adalah di bolongan di kamar depan gitu ya. Jadi biar air hujan nggak masuk dan angin kenceng nggak masuk, jadi dikasih tarpal karena memang belum ada budgetnya untuk ngasih triplek atau yang lain-lainnya. Ini untuk penampakan di belakang rumah ya teman-teman, di belakang kamar mandi pasnya, dan itu ada tempat sampah, lubang besar gitu tempat sampah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau buang sampah di situ. Dan ini untuk area samping di bagian dekat aku sering manen cabe, itu kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk penampakannya maaf juga nggak terlalu bersih-bersih amat di area sini karena area ini tuh jarang banget buat dijangkau ya teman-teman. Perbatasan tanahku dengan tetangga adalah pohon pinang itu ya teman-teman. Ada pohon pinang itu, kesininya itu adalah tanah tetanggaku dan kesana itu adalah punyaku ya. Dan ini ada, aku mau lihatkan sama kalian tanaman cabai aku dan juga jemuran. Ya seperti inilah ya teman-teman penampakannya. Nah, kalau aku dari teras seperti ini bentukannya. Tadi itu aku dari samping rumah gitu ya ngambil gambarnya. Dan seperti ini penampakan halaman rumahku. Alhamdulillah halaman rumahku itu tuh lumayan luas ya teman-teman. Andai kan ada rezeki lagi masih bisa gitu ya buat bangun rumah di depannya, karena alhamdulillah masih sangat luas. Pokoknya suasana di sini tuh masih bener-bener adem banget ya, karena memang ini tuh ada di pertengahan desa. Jarak antara rumah tetangga dan rumahku tuh juga nggak terlalu jauh, dan alhamdulillah tetangga di sini tuh baik-baik. Alhamdulillah sih untuk lingkungan rumahku itu kan lumayan luas ya teman-teman. Dengan aku beli rumah ini tuh dengan harga 27 juta dahulu. Pas aku baru beli ini kan dengan harga 27 juta. Masya Allah ini tuh tanahnya itu lumayan luas sih kalau menurut aku ya. Pokoknya seperti ini aja ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin video room tour aku. Semoga terinspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video-video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.